Shalom. Haleluya, ada sukacita sore hari ini, amin. Lihat kanan kirinya, muka belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Meskipun sampai hari ini masih pakai masker, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa saat ini selama 1-2 minggu ini kita belajar banyak kebenaran firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, janji Tuhan, firman Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya digenapi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 minggu lalu ketika saya membicarakan, Tuhan titipkan pesan supaya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan harus konsisten. Harus sungguh-sungguh, tidak ada mundurnya, harus menjaga iman kita supaya kita tetap konsisten. Minggu lalu, firman Tuhan berbicara apa? Bagaimana cara kita melihat? Kelihatannya di depan ini enggak baik, tapi ada sesuatu hal di dimensi yang lain, dengan cara pandang yang lain. Tentunya cara pandang kalau kita ikut percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita ikut Tuhan, percaya Tuhan setengah-setengah, cara pandangnya ya sama Bapak Ibu. Tapi ketika kita melihat dengan kacamata firman Tuhan, ada sesuatu hal yang tidak kita lihat. Ada sesuatu hal yang besar yang kita tidak lihat. Itu yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Amin. Tentunya harus konsisten cara melihatnya. Dan pagi hari tadi ditutup ya, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, konsisten itu bahasa lainnya apa? Menjadi orang yang setia. Dan Lukas 16 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama dengan iman. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi tahu nggak Bapak Ibu, rangkaian bulan Juli ini, firman Tuhan yang disampaikan, itu tujuannya untuk memberikan pengharapan yang baru buat Bapak Ibu. Untuk memberikan kekuatan buat yang loyo. Untuk memberikan harapan kepada orang yang sudah gak punya harapan. Untuk memberikan orang semangat. Sampai tadi sore ketika saya habis mandi, saya kaget ada 5 miss call di HP saya. Lihat ya. Orang kalau sungguh-sungguh percaya berharap sama Tuhan, ya, bukan dilihat dari segi yang lain. Ada 5 miss call yang ada di dalam WhatsApp saya. Saya lihat siapa ini, ya kan? WhatsApp saya itu ada 2 nomor Bapak Ibu. Nomor yang 1 2 miss call, nomor yang 1 3 miss call. Saya lihat Bapak Sirait telepon. Waduh, kalau sudah teleponnya banyak gini, sudah pikiran sudah lain Bapak Ibu, ya kan? Jangan sampai. Kan namanya beliau tinggal sendiri. Namanya beliau juga sudah usia. Ya kan? Jangan sampai ada apa-apa. Kalau Bu Ripa mohon maaf enak. Ada Yoris. Tapi Bapak Sirait ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Bu Ripa juga ada Tuhan Yesus tentunya. Amin. Kita semua di sini ada Tuhan Yesus. Ketika waktu itu saya telepon kembali, Bapak Sirait bilang apa? Mohon maaf, saya tidak bisa datang ibadah. Saya pikir vertigo lagi Bapak Ibu. Kenapa Om gak bisa datang? Waduh saya gak tahu, dari tadi pagi saya pulang gereja saya sudah gak ada tenaga. Saya sudah bilang sama Mas Alfred, saya gak ada tenaga. Terus Om abis gini mau apa? Oh ya saya pamit, tolong bantu doakan. Saya mau minta dijemput supaya saya mau pergi ke rumah sakit untuk periksa. Yang saya mau lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada harapan,
ada kerinduan daripada beliau untuk beribadah. Itu dulu, enggak yang lain-lain Bapak Ibu. Ada kerinduan di dalam ibadah. Sehingga ketika beliau enggak bisa hadir, apapun alasannya beliau berusaha ngomong. Dari sini kita belajar. Sebenarnya beliau sudah enggak butuh apa-apa Bapak Ibu. Sudah tinggal menikmati hidup. Orang bilang tinggal pensiun. Orang bilang tinggal leye-leye. Enggak ada yang perlu namanya masalah A, masalah B, cicilan lah apa. Enggak ada. Beliau tinggal hidup enak. Tapi sampai sampai hari ini. Di usia beliau yang sedemikian. Beliau masih tetap sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Itu yang perlu kita ambil baiknya. Di samping kekerasannya Bapak Ibu ya. Ya lelet ya gitu kan ya. Jangan terlambat gitu ya. Tapi ada hal yang kita mau ambil yang baik. Biarlah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Apakah janji Tuhan? Barang siapa setia dalam perkara kecil akan mendapat perkara besar. Apa yang kita tidak lihat hari ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata rohani. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Apakah sore hari ini kita mau merenungkan janji-janji itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Satu. Apakah janji-janji itu sedang terjadi dalam kehidupan kita? Atau yang ketiga, kita sama sekali belum pernah menikmati yang namanya janji Tuhan itu. Jelas Bapak Ibu? Kalau hari ini kita sudah menikmati janji Tuhan itu, bersyukur. Berdoa, Tuhan biarlah janjimu tetap terus terjadi. Apa yang kami nggak pernah lihat, kami setia dalam perkara kecil, Engkau kasih perkara yang besar, itu tetap terjadi. Kalau hari ini janji itu sedang Tuhan kerjakan, bersyukur. Tuhan tambah lagi, Tuhan tambah lagi. Tapi kalau sore hari ini, kita tidak pernah mengalami janji Tuhan itu. Firman hanya sekedar kita dengar di gereja. Karena kita menghabiskan waktu. Karena kita hanya datang untuk pelayanan. Karena kita hanya datang mungkin di rumah gak enak. Karena mungkin kita gak tahu mau ngapain lagi. Sehingga firman Tuhan itu hanya kita dengar tapi kita gak pernah alami. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah jualan janji. Manusia boleh berjanji tapi kosong, pernah. Saya pun sering. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah jualan janji. Gereja tidak pernah jualan janji. Tapi sore hari ini percaya, orang yang mau sungguh-sungguh berpegang teguh sama Tuhan. Orang yang mau sungguh-sungguh dengar firman dia lakukan baik-baik. Janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan kanan kirinya, saya mau menikmati janji Tuhan. Pegang dadanya, saya mau menikmati janji Tuhan. Gimana? Bapak Ibu, ada yang bilang, kalau Bapak Gembala khotbah, itu isinya banyak menegur. Banyak memberikan semangat, ya kan? Atau banyak bagaimana? Banyak mungkin memberikan teguran, memberikan visi misi. Kalau Bapak Alek yang khotbah, ya kan, banyak memberikan pengajaran-pengajaran, detail sekali, ya kan. Kalau Saudara Andre yang khotbah, banyak suruh ngomong aminnya, ya kan. Kalau Saudara Andre yang khotbah, banyak suruh ngomong aminnya, ya kan. Ada juga ciri khas masing-masing. Baik Saudara Alfred, baik Ibu Ivon dan yang lain semuanya. Tapi Bapak Ibu camkan. Ketika saya mengajak bilang amin, Bapak Ibu amini. Amin itu kita setuju dengan firman. Dan kuasa daripada perkataan kita itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nanti saya mau kesaksian buat lucu-lucuan saja. Tapi apa yang kita katakan dengan iman itu terjadi. Amin. Nah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama ya menikmati janji Tuhan, kita mau sama-sama berjalan sehingga kita tidak mundur, kita tidak kecewa, kita tidak menghilang, sehingga apapun yang terjadi kita tetap setia ikut Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua.
Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ini perlu kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Sebab karena kasih karunia, kamu, saya, jemaat Surya Kebenaran, diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi hidup kita sore hari ini adalah anugerah. Katakan anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Aku lebih hebat, dia lebih hebat, si ini lebih hebat. Tidak ada. Semua ini karena anugerah. Yang penting ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus, Yesus apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan apa? Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini selamat. Kita ini dapat tiket masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya itu Tuhan kasih secara cuma-cuma buat orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar percaya. Jadi jangan ada yang menganggap saya lebih hebat, Anda lebih hebat, sana lebih hebat, situ lebih hebat. Jangan, kita semua sama di hadapan Tuhan. Ya kan? Tetapi kita ini Tuhan punya tujuan. Yang membedakan apa? Setiap kita ini Tuhan punya tujuan. Kamu semua sama ukurannya. Kamu semua sama. Di hadapan Tuhan sama. Tetapi seringkali yang mengukur kesuksesan di dunia atau mengukur kesuksesan di surga, itu Tuhan itu punya tujuan. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Baik itu apa? Memuliakan nama Tuhan. Ya semua kita sama Bapak Ibu. Tuhan kasih juga tugas yang sama. Tapi ingat, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, ide awal. Intinya kita hidup di dunia untuk melakukan pekerjaan baik. Beda loh Bapak Ibu, bukan baiknya agama-agama lain. Agama lain berbuat baik banyak. Tapi ini berbuat baik apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi tolak ukurnya baik itu bukan orang bilang, wah baik ya pekerjaanmu, wah baik. Enggak, tolak ukurnya menurut Tuhan Yesus. Yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Siapa yang bisa melakukan paling banyak? Siapa yang bisa melakukan dengan sungguh-sungguh? Itu yang membedakan nanti di siapa yang diberkati. Mungkin lebih Tuhan titipkan lebih, Tuhan kasih lebih. Barang siapa yang mau sungguh-sungguh melakukan. Tapi kita tetap sama. Jadi sore hari ini kalau ada orang tanya, kenapa kok dia lebih diberkati? Kenapa kok dia lebih begini? Kenapa kok dia lebih begini? Loh, katanya sama di hadapan Tuhan. Kenapa dia lebih? Karena dia melakukan pekerjaan baik yang Tuhan titipkan lebih sungguh-sungguh. Gampangannya begitu aja. Amin Bapak Ibu. Siapa belajar lebih banyak nilainya pasti lebih bagus. Sore hari ini saya berdoa. Jemaat Surya Kebenaran. Ingat Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan baik karena kehebatan kita. Tuhan sudah siapkan jalan dulu. Jadi jangan kita berbangga, oh itu semua karena hebatku, itu semua karena aku. Enggak, Tuhan yang buat jalan dulu. Ketika Tuhan sudah buat jalan, kita tinggal berjalan melalui. Kita tinggal jalan, nerusno. Seperti Salomo, nerusno kerjaane Bapak. Jadi sore hari ini tahu dulu ya, kita hidup, kita ada sore hari ini punya tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Itu intinya.
kita pegang terus ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mau baik, mau susah, mau mengalami resesi, mau mengalami inflasi, mau mengalami kebangkrutan, kita tidak akan mundur, kita tidak akan hancur, kita tidak akan muntaber, tapi kita akan tetap terus pegang Tuhan. Amin. Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak muda di tempat ini tahu yang namanya kopi Starbucks. Yang tahu katakan amin. Nah, yang amin nanti pulang semua dapat Starbucks, ditraktir Bapak Iksan. Ya kan? Ada namanya cerita kopi Starbucks. Satu kopi, bayangkan Bapak Ibu, satu kopi itu paling murah itu mungkin harganya 30 sampai 50 ribu. Tapi ada orang tuh yang mau beli kopi itu. Rasanya ya karena ini oke lah. Padahal banyak juga kopi yang sama, harga lebih murah, ya sama juga. Tapi kenapa? Ada sebuah cerita. Dulu kopi Starbucks ini hanya menjual biji kopi. Ya, ingat Bapak Ibu, dulu Starbucks itu awalnya bukan seperti yang Bapak Ibu ketemu itu ya, seperti misalnya Josie. Wah, aku lagi kerjain tugas nih, Snapgram. Wah, pasang foto saya lagi di Starbucks gitu kan ya, ada kopinya di situ. Tulisannya Josia, have a nice day gitu kan ya. Bukan kopi yang seperti itu Bapak Ibu. Dia dulu jualnya kopi dimasukin dalam karung, ditaruh di gudang. Siapa mau beli ambil di gudang. Jadi seperti toko apa? Meracang. Jualan kopra. Tapi suatu saat pemiliknya, bukan pemiliknya. Suatu saat ada mantan ex karyawannya, bayangkan. Mantan ex karyawan dulu pernah kerja di Starbucks, dia coba buka, dia belajar ke Italia. Dia coba punya ide, tiba-tiba dia punya ide. Wah, saya kepingin kopi Starbucks yang ada di Amerika ini, dia waktu itu dari Italia mau kembali ke Amerika. Saya kepingin kopi Starbucks ini menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih hebat lagi. Dia tiba-tiba punya ide. Tiba-tiba dia dapat ilham. Bagaimana kalau saya saya cari investor, saya beli perusahaan Starbucks, saya jadikan Starbucks bukan hanya jualan biji kopi, tapi saya bikin Starbucks itu seperti yang ada hari ini. Jadi ketika orang datang itu ada aroma kopinya, ya kan? Karyawan-karyawannya juga diperhatikan dengan baik, kopinya ada bermacam-macam, caranya bagaimana? Mungkin orang bisa duduk di situ sambil wifi-an, sambil kerja, sambil ngomongin. Zaman dulu kan nggak ada kepikiran, ya kan? Bisnis ngomongnya di mana? Di kantor. Coba Bapak Gembala kalau diajak, ayo ngajak ngomong bisnis, pasti ngomongnya apa? Datang ke kantor saya. Tapi kalau mungkin orang yang di luar negeri, mereka punya pemikiran, kenapa kalau enggak waktu bisnis duduk di Starbucks, orang di situ ngomong-ngomong. Nah, itu ide awalnya Bapak Ibu. Tujuan awalnya. Ketika dia melakukan itu, pertama enggak ada investor yang mau percaya. Dia enggak punya uang juga beli Starbucks. Dia cari investor. Dia beli Starbucks, dia rubah. Akhirnya sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat Starbucks itu, siapa yang gak kenal. Kopinya harga berapapun orang mau beli. Orang mau duduk lama-lama di situ. Tapi di dalam perjalanannya Bapak Ibu, yang namanya Howard ini, ketika dia jadi CEO yang pertama. Dia jadi CEO, dia kendalikan perusahaan semua jalan baik. Berapa saat ganti CEO. Ketika ganti CEO, tetap namanya Starbucks. Tetap maju, tetap tambah rame. Tetapi ada kebijakan-kebijakan yang keluar dari idenya. Kebijakan-kebijakan yang melenceng dari idenya. Untungnya masih ada. Kelihatan masih hidup Starbucks-nya. Tapi sudah enggak lama hampir akan masuk jurang. Ketika Starbucks hampir masuk jurang, Howard ini yang punya ide pertama dipanggil lagi. Ayo kamu jadi CEO lagi. CEO lagi. Starbucks ngangkat lagi. Diangkat lagi, ganti lagi CEO. Kena pandemi, kelihatan Starbucks masih ada. Kelihatan masih rame. Tapi barusan ini CEO-nya ganti lagi. Kemana? Ke Howard. Karena apa? Ada masalah yang inti.
yang harus hanya bisa diselesaikan dengan siapa? Orang yang punya ide. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita masih pegang terus ide, tujuan awal kita hidup. Apapun yang terjadi ketika kita pegang, tujuan awalnya apa? Lakukan pekerjaan baik Tuhan. Lakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Mau ada badai, mau ada gelombang, mau ada masalah, kita tidak akan pernah hancur, kita tidak akan pernah mundur karena kita masih tetap pegang apa tujuan utama dalam kehidupan kita. Renungkan baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kalau kita udah berubah mundur jauh dari rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan awal Tuhan menciptakan kita? Enggak hari ini, enggak besok. Kelihatan aku diberkati. Kelihatan aku masih datang gereja, kelihatan aku masih pelayanan. Tapi di dalam ini udah beda. Pikirannya udah beda ikut Tuhan. Enggak hari ini, enggak besok, enggak lusa. Pasti akan hilang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu kembali lagi ke inti. Kembali lagi ke awal kita tujuan diciptakan. Kita melayani sore hari ini. Kita datang hari ini. Kita melakukan ibadah Zoom. Kita ikut aksi peduli. Kita ikut apapun itu semua. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuan kita masih tetap di awal. Sampai nanti Tuhan Yesus datang. Kita akan tetap kokoh berdiri. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita mulai melenceng sore hari ini. Nanti kita mau belajar. Ya, kita melihat. Ya. Ketika seseorang keluar dari tujuan awalnya, catat baik-baik, enggak hari ini, besok, lusa, dia akan menghilang. Kita mau belajar Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kita belajar sama Tuhan Yesus dulu. Ayo semua buka Alkitabnya, ya. Yohanes 4 ayat yang ke-34, dikatakan di situ, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tadi itu kan Efesus kan, kita diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Kita lebih dalam lagi. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dunia. Dia tahu bakal disalib. Dia tahu bakal mengalami penghinaan. Dia tahu bakal mengalami masalah. Anak bayi pun juga tahu Bapak Ibu ketika katanya. Betul apa enggak tahu. Ketika dia lahir enggak ada anak bayi yang habis keluar. Bu anaknya lahir. Terus anaknya diem. Mama. Enggak mungkin. Ketika dia keluar pasti dia ngapain dulu Bapak Ibu? Ada di sini yang ketika anaknya lahir senyum? Nanti saya berdoa, anak saya kalau lahir senyum duluan. Papa, gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu. Tapi rata-rata semua itu nangis. Karena apa? Tahu hidupnya bakalan mengalami persoalan. Jangan bilang susah Bapak Ibu, masa mau hidup susah. Hidupnya bakal mengalami persoalan. Tuhan pun juga tahu. Dia lahir, dia datang ke dunia sebagai raja, tapi nanti matinya disalib. Tapi dia tahu itu tujuannya apa? Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika dia dicambuk dalam hati, dia berkata, ini makananku melakukan kehendakmu. Ketika dia pikul salib, ini makananku melakukan kehendakmu. Ketika mungkin dia diolok-olok, ini makananku melakukan kehendakmu. Dia dihianati Yudas, ini makananku, ini kehendakmu. Yang dia ngomong itu Bapak Ibu, bukan yang lain-lain. Ada orang ketika menghadapi masalah, yang dia omong bukan ini makananku melakukan kehendakmu. Yang dia omong asem. Ya kan? Kau enak kok. Memang kok ikut Tuhan itu. Asem. Tapi kalau Tuhan Yesus memang gak gampang Bapak Ibu. Kita belajar sama, saya pun juga kadang juga menggerutu Bapak Ibu. Tapi namanya ini kita belajar. Tuhan bilang, ini makananku melakukan kehendakmu. Ini makananku melakukan. Ditusuk dari belakang, ini makananku melakukan kehendakmu. Digosipin ibu-ibu, ini makananku melakukan kehendakmu. Asal bukan kita yang salah. Bukan kita yang bikin-bikin. Amin.
Tapi kalau kita yang salah, kita yang bikin-bikin, jangan bilang, ini makananku, melakukan kehendakmu. Dari atas Tuhan bilang, opone duduk iku makananmu dewe, gitu kan ya. Itu yang Tuhan alami Bapak Ibu. Ini yang kita mau belajar Bapak Ibu ya. Tapi sering Tuhan bukan dia ketika turun ke dunia, dia punya ambisi mau menjadi raja. Enggak. Tapi ambisinya apa? Ini makananku, melakukan kehendakmu. Garis bawahi, ketika di dalam perjalanan hidup ini. Ya, garis bawahi. Ketika di dalam perjalanan hidup ini yang kita masukkan bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan Yesus, bukan melakukan pekerjaan baik, tapi ambisi kita, keinginan kita, daging kita. Mungkin kalau itu masih cocok dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan loloskan. Tapi kalau itu enggak cocok dengan kehendak Tuhan, kita enggak ngomong orang dunia, kita ngomong kita sebagai anak Tuhan. Di sini semua yang percaya sebagai anak Tuhan katakan amin. Nah, jadi percaya dulu firman Tuhan, ya. Kalau kita memasukkan yang bukan kehendak Tuhan, enggak hari ini, enggak besok, enggak lusa, pasti kita akan kecewa. Amin. Jadi jangan gampang-gampang ngomong ya ini makananku melakukan kehendakmu, ini makananku melakukan kehendakmu, ini aku diuji. Ini. Periksa dulu, ini betulan yang Tuhan izinkan atau bukan? Ini kehendakku atau kehendak Tuhan? Semua kita di sini mempunyai kekurangan Bapak Ibu. Kita mau belajar sore hari ini. Kita mau contoh, ada seorang yang bernama Yunus bin Amittai. Yunus itu artinya namanya burung merpati. Jadi artinya bahasa Ibrani Yunus itu artinya tulus. Halo, Om Tulus. Halo, Om Tulus. Ya kan? Yunus itu artinya burung merpati. Artinya lagi tulus. Bukan karena di sini ada namanya Om Tulus. Saya sengaja ambil contoh Yunus. Saya juga lupa siapa. Tapi ketika saya pelajari ternyata Yunus artinya itu tulus. Tetapi Bapak Ibu setulus-tulusnya orang. Nah ini agak berat kalau sudah gini. Berhubung ada yang namanya tulus. Setulus-tulusnya orang. Tuhan tuh mau pakai orang tulus Bapak Ibu. Sudah garis bawahi, Tuhan mau pakai orang tulus. Jadi yang ngaku hari ini, oh aku ini tulus, oh aku ini, Tuhan mau pakai kamu. Tapi ingat, namanya manusia masih punya kehendak pribadi. Namanya manusia masih punya kelemahan. Tuhan mau pakai si Yunus. Aku punya ide Yunus sama kamu. Aku punya tujuan Yunus sama kamu untuk menyelamatkan orang Asyur. Harusnya orang tulus berkata apa? Yes, saya mau. Tapi ingat, setulus-tulusnya orang namanya dia dicubit masih sakit. Yunus bilang orang Asyur itu musuh orang Israel, aku gak mau. Aku kalau pergi sana namanya setor nyawa. Maka Yunus gak pergi ke Niniwe. Tapi dia jauh lari 4.000 kilometer pergi ke Tarsis. Lari daripada panggilan Tuhan. Lari daripada tujuan Tuhan. Enggak hari ini, enggak besok, enggak lusa. Yunus ketemu yang namanya ikan paus. Hari-hari ini mungkin kita sedang ketemu dengan ikan-ikan paus. Karena kita lari daripada Tuhan. Kita lari daripada tujuan panggilan Tuhan. Kita lari dari apa yang harusnya kita lakukan. Dia udah hampir sampai ke Niniwe. Ke Tarsis. Sedikit lagi dia sampai Bapak Ibu ke Tarsis. Mungkin tinggal Surabaya Malang atau Surabaya Batu dia udah sampai. Udah mau sampai ke Tarsis, dimakan ikan dibawa lari kembali. Nyesel gak Bapak Ibu? Nyesel. Buang tenaga, capek, masuk perut ikan. Jadi sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, jangan kita lari daripada tujuan itu. Jangan kita melenceng daripada apa tujuan Tuhan. Kenapa? Seringkali orang banyak kehilangan arah tujuan. Saya percaya sore hari ini Bapak Ibu kalau ditanya, ikut Tuhan tujuannya buat apa?
Oh, memuliakan nama Tuhan. Ditanya lagi, Pak Agus tujuannya ikut Tuhan apa? Memuliakan nama Tuhan. Pak Iksan tujuannya ikut Tuhan apa? Memuliakan nama Tuhan. Bapak Alfred tujuannya mengikut Tuhan apa? Memuliakan nama Tuhan. Semua kalau ditanya pasti jawabannya memuliakan nama Tuhan. Tapi sampai hari ini, sore hari ini, detik ini. Apakah tujuan yang sama itu muncul betul-betul dari dalam hati kita? Atau kita hanya sekedar ngomong, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Tapi bersyukur, ini berlaku buat jemaat Surya Kebenaran. Hanya buat warning, tapi saya percaya jemaat Surya Kebenaran sampai sore hari ini, motivasi dalam hatinya, tujuan dalam hatinya, tetap memuliakan nama Tuhan apapun yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Tapi sore hari ini kita mau belajar. Mengapa Bapak Ibu seseorang tuh seringkali kehilangan arah tujuan? Tahu, sadar. Tapi mau melangkah gak bisa. Kenapa? Yang pertama, karena kita ikut Tuhan bukan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi menggenapi apa? Kehendak kita. Seringkali kan Tuhan yang mau atur kita harusnya. Teorinya Tuhan yang mau atur kita. Tuhan yang mau arahkan kita. Tuhan yang mau tuntun kita. Tuhan yang mau berkati kita. Tapi berapa banyak hari-hari ini. Karena situasi, karena keadaan. Enggak bisa disalahkan. Karena keadaan di sekeliling kita. Bukan Tuhan yang mau atur kita. Kita yang mau atur Tuhan. Doanya semua Tuhan tolong ini. Tuhan tolong ini. Tuhan harus ini. Tuhan harus ini. Betul? Saya pun juga kadang demikian. Tuhan tolong, Tuhan yang ini Tuhan. Tuhan tolong yang ini. Tuhan tolong harus ini. Tuhan aku minta ini. Kalau itu memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab kok Bapak Ibu. Enggak usah khawatir. Bapak Ibu minta sembuh kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab. Makanya perkataan itu penuh kuasa. Saya seringkali lucu-lucuan, saya seringkali main game Bapak Ibu malam-malam. Main game itu pakai dadu. Ya, main game itu pakai dadu. Nah, ketika saya lempar dadu, saya itu ngomong Bapak Ibu, 6. Sometimes keluar 6 Bapak Ibu. Sudah keluar 6, bagian saya lagi toh. Kalau main dadu kan, kalau 6 saya lagi kan, saya bilang 5, keluar 5 Bapak Ibu. Apakah itu sebuah kebetulan? Ya, orang bisa bilang kebetulan. Tapi kalau mau di total-total banyak loh Bapak Ibu. Kadang seringkali saya cuma bilang 1. Betulan 1 keluar. Betul keluar 1. Saya punya kehendak, kepingin saya ngomong jadi Bapak Ibu. Musuh saya langsung marah. Loh kok bisa 1? Kalah aku. Tapi ada orang ketika ngomong 6, gak keluar 6, keluar 2. 6, keluar 1, 6, keluar 3. Gak sesuai kehendaknya, jadi apa? Mangkel. Lama-lama gak mau main game. Sama, ketika kita berdoa, Tuhan minta ini, Tuhan jawab. Tuhan minta ini, Tuhan jawab. Seringkali ketika kita berdoa, Tuhan banyak gak jawab. Apakah kita masih mau tetap berdoa apa enggak? Apakah kita masih mau tetap sungguh-sungguh enggak? Ini yang sore hari harus kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana supaya tujuan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kita belajar. Tuhan kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Dalam segala hal. Aku minta jodoh orang itu Tuhan. Orang itu wis tinggi. Iya toh. Rodok-rodok kayak londo, kriwul-kriwul rambutnya. Matanya hijau. Iya kan. Bibirnya merah. Suspek. Kok suspek? Six pack. Minta itu Tuhan. Tuhan gak kasih itu. Tuhan kasih yang agak gemuk dikit, agak pendek dikit, tapi mulutnya manis. Tuhan aku mintanya itu Tuhan. Tapi Tuhan kasih yang lain. Mau kecewa? Kita mau buka 1 Samuel pasal yang ke-8. Ayo coba 1 Samuel pasal yang ke-8. Nah ini sebuah pelajaran Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya punya rancangan yang baik. Supaya kehendaknya jadi. 1 Samuel pasal yang ke-8. Saya baca ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua,
diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Bapak Ibu, ayo sama-sama semua baca ulang ayat yang kedua, 1, 2, 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Bapak Ibu, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan mereka yang engkau tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sampai di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo geser kanan kirinya, katakan bangun, bangun gitu ya. Senggol kanan kiri, katakan bangun, bangun gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting. Ketika dikatakan ya waktu itu bangsa Israel itu sistem pemerintahnya teokrasi Bapak Ibu. Ya, teokrasi itu artinya Tuhan sendiri yang memerintah melalui nabi. Waktu itu Musa, waktu itu Samuel, Tuhan sendiri yang memerintah. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu dikasih pemerintahan yang seperti itu, kira-kira enak apa enggak Bapak Ibu? Yang memerintah Tuhan Yesus sendiri. Kira-kira enak apa enggak Bapak Ibu? Yang bilang enak katakan amin. Yang bilang enggak enak katakan amin. Oh ya, cuma ada 2 orang yang bilang amin. Oke. Waktu itu yang memerintah Tuhan Allah Bapa sendiri. Lihat, ketika Allah Bapa yang memerintah, nggak ada jalan kanan, nggak ada jalan kiri, nggak ada jalan muka, nggak ada jalan belakang, Tuhan bisa membelah lautan. Jalan 40 tahun di padang pasir, sepatu nggak rusak. Minum nggak kekurangan, makan nggak kekurangan. Ada amin? Berarti Tuhan tanggung jawab nggak? Malam hari nggak kedinginan, siang hari nggak kepanasan. Tuhan luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi Tuhan itu maunya begitu. Bangsa Israel, aku yang memerintah. Karena apa? Dia ini umat kesayanganku. Israel ini kesayanganku. Sama juga sore hari ini. Tuhan sendiri mau tinggal di dalam hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Bapak Ibu ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Cuma bangsa Israel, dia nggak mau. Mereka bosan. Bosan gak bisa bebas. Lihat itu bangsa-bangsa lain. Ada rajanya, keren. Ada pemerintahnya. Padahal bangsa Israel itu tidak punya angkatan bersenjata loh Bapak Ibu. Bangsa Israel itu tidak punya angkatan perang. Yang lain tuh punya kereta perang. Bangsa Israel cuma kereta kayu. Tapi lihat, kereta kayu lawan kereta perang. Menang kereta kayu. Gak butuh kamu bangun angkatan perangmu. Tapi namanya mungkin bosan. Namanya mungkin tidak bebas, namanya mungkin tidak enak, membosankan. Carilah alasan segala macam. Ya memang kebetulan waktu itu anaknya pendetoy, Bapak Ibu uripe gak genah. Suka aneh cari laba, bukan bekerja sendiri tapi gak tahu cari laba di mana. Sore hari ini jangan khawatir Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu, kalau hambanya itu gak benar, geser. Kalau hambanya itu gak benar, geser. Berlaku untuk semua. Makanya kita semua ini banyak kekurangan. Ayo mari kita belajar. Saya pun juga banyak kekurangan. Tapi mereka ini cari alasan. Makanya dikatakan ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu.
Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi siapa? Akulah yang mereka tolak. Alasannya anak pendeta gak ngena. Nah memang kebetulan anak pendeta gak ngena pisan. Tapi kalau gak ngena pasti geser. Tapi Tuhan tuh tahu di dalam setiap hati Bapak Ibu. Boleh hari ini Bapak Ibu, amin, 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 amin. Tapi Tuhan yang tahu hatinya. Jadi kalau sama manusia itu kita bisa membohongi. Halo, selamat sore, silahkan masuk, silahkan duduk. Dalam hati ini, iki loh, wong, kayak si nong gereja turu, tok iki loh, si ngutang duit gak bayar gitu. Tapi kalau ketemu, shalom, ayo masuk yuk, duduk paling depan ya. Iya, halo, iya. Ya, selamat beribadah, haleluya. Sampai di belakang gitu. Betul? Silakan. Udah ditunggu Bapak Gembala. Dicariin loh. Iki turu tok atau ibadah di dalam hati. Oh, ini ya anaknya ya. Anaknya. Oh, udah besar ya. Nanti ikut sekolah minggu ya. Iki lek ambil anakku repot. Tukaran kok. Tuhan yang tahu hati. Jago ya saya kalau main drama Bapak Ibu. Kenapa dulu gak sekolah teater gitu ya. Sekolahnya kok komputer gitu. Sama-sama ternya Bapak Ibu. Muter semua di sini. Jadi Tuhan itu selidiki hati. Tuhan ngomong. Yang kamu tolak, yang dia tolak itu aku, bukan kamu. Sore hari ini jangan tolak Tuhan ya Bapak Ibu. Jangan tolak Tuhan. Sungguh-sungguh kalau dikasih, ya ini memang kalau ngomong itu enak Bapak Ibu. Kalau dikasih nasihat, ya ayo kita sambil belajar. Saya juga kadang kalau dikasih nasihat itu suka ngeyel Bapak Ibu. Tapi ya inilah yang harus kita hadapi, kenyataan hidup Bapak Ibu. Tapi percaya sore hari ini kalau kita sungguh-sungguh menerima Tuhan. Saya percaya Tuhan itu pun juga mau menuntun kita. Nggak usah sistem teokrasian. Tiap hari kita dituntun Roh Kudus, dikasih hikmat, dikasih tuntunan. Ya. Jadi Bapak Ibu, akhirnya ketika waktu seperti itu, Tuhan pun ya sudah, maumu itu toh. Gelemu ikut toh. Tadi sido. Tapi Tuhan tuh baik loh. Tuhan tuh ngomong dulu loh. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 saya nggak usah baca. Sebelum Tuhan mendilkan, sebelum Tuhan ketok palu, Tuhan ngomong, kalau sama aku kamu nggak usah bayar pajak. Kalau sama aku anakmu nggak usah jadi budak. Kalau sama aku anakmu nggak usah jadi wajib militer. Cukup aku bilang apa jadi, cukup aku bilang apa jadi. Tapi ayat yang ke-19, apapun namanya hati kalau sudah keras dikatakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Ya sudah, tapi Tuhan itu baik. Biarpun raja yang pimpin, Tuhan tetap dari belakang support bangsa Israel. Tapi berbeda hasilnya. Kalau memang sejak dari awal, kalau Tuhan maunya tuntun kamu, dia akan tuntun kamu. Sama sore hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mau dituntun Roh Kudus, bukan kehendak kita. Saya percaya hidup kita itu pasti ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kadang seringkali pun ketika kita jalan dalam kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, itu dari belakang apakah Roh Kudus nggak lihat? Roh Kudus tetap lihat, dia memberikan teguran, tapi apa daya? Tuhan sudah bilang Lukas 12 ayat yang ke-57, engkau diberi kebebasan. Jadi sore hari ini jangan gunakan kebebasanmu untuk hal yang salah, tetap fokus kembali kepada yang tujuan. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, ketika Bapak Ibu, kita tidak memaksakan ambisi, kehendak kita. Ya. Ketika waktu itu saya cerita dengan singkat, ketika yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu itu mereka sembah Tuhan, cari Tuhan, ada musuh. Enggak, kamu harus beribadah kepada rajanya orang Nebukadnezar. Kamu nggak boleh menyembah Tuhanmu. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pakai pinter-pinteran mulut. Oh kan bisa.
Kita nggak usah mengucapkan, kita nggak usah menyembah, cuma duduk aja begini. Tapi kan hatinya tetap sama Tuhan. Biasanya kan orang kan begitu toh. Enggak kok, kita nggak ngikut, hati kita tetap sama Tuhan. Tapi kelakuannya udah masuk ke situ, udah menyembah Allah lain. Terus pakai bahasa, enggak kok hatiku tetap masih sama Tuhan. Ya kan? Kita dalam hati tetap sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau gitu. Itu namanya memasukkan kehendak pribadi. Supaya Tuhan membela maunya kita. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego terang-terangan. Apapun yang terjadi. Kalau memang Tuhan mau bebaskan, Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Tuhan gak tolong pun gak apa-apa. Apakah dengan dia berkata seperti itu Tuhan langsung tolong? Tidak. Ayat yang ke-19 yang terjadi apa? Maka Pak Daniel 3 ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Loh, bukannya tambah Tuhan tolong, bukannya tambah mereda, musuhnya tambah apa? Marah. Musuhnya tambah jahat. Seharusnya kan kalau misalnya kita di film-film ketika udah saya percaya Tuhan pasti tolong. Langsung muncul petir guntur. Duor. Gitu kan ya. Tapi kan gak seperti yang dibayangkan. Nebukadnezar tambah jahat. Malah dikatakan apinya tambah 7 kali lebih panas. Berarti ini musuhnya sudah panas hatinya. Sore hari ini. Sepanas apapun keadaan sekitar kita. Sejahat apapun orang di sekitar kita ingin menghancurkan kita. Atau mungkin memang keadaan yang betul-betul sore hari ini mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya masalah demi masalah. Percaya, kalau kita tetap fokus kepada tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Melakukan pekerjaan baiknya yang Tuhan sudah persiapkan. Mau sekeliling itu inflasi lah, harga naik lah, apa semua Tuhan buat jalan. Saat tiada jalan. Tuhan sanggup menolong saat tangan orang lain tidak menolong. Orang lain mau sejahat apapun. Kalau Tuhan sudah tolong, dia akan membela dan menyertai kita. Karena itu biar yang pertama sore hari ini. Jangan masukkan kehendakmu. Jangan atur Tuhan. Tapi sore hari ini belajar. Tuhan, kehendakmu apa? Itu yang aku mau lakukan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar sore hari ini. Gampang? Enggak gampang Bapak Ibu. Kita ini manusia. Masih kepingin A, B, C, dan D. Tapi perlahan yuk kita belajar. Saya percaya kalau Sadrak, Mesak, Abednego ditolong Tuhan, kita pun juga ditolong Tuhan. Kalau Bapak Daniel ditolong Tuhan, kalau Bapak Alek ditolong Tuhan, Bapak Agus ditolong Tuhan, Bapak Gembala ditolong Tuhan, Bapak Eksan ditolong Tuhan. Seluruh jemaat surya kebenaran juga akan ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, mengapa orang seringkali kehilangan arah tujuan asli di dalam kehidupan kita? Seperti Starbucks itu. Kelihatannya untung, kelihatannya diberkati. Tapi dia nggak sadar, sebentar lagi perusahaannya masuk jurang. Hari-hari ini, ya Starbucks itu kepingin membentuk yang namanya serikat pekerja. Wah. Padahal dulu ide awalnya, pekerja itu, pegawai itu diperlakukan seperti saudara. Jadi mereka tuh sampai betul-betul mendekat. Jadi nggak perlu namanya serikat pekerja. Tapi lihat ketika ada serikat pekerja nanti mulainya pasti muncul aneh-aneh. Makanya Howard diangkat lagi jadi CEO. Supaya apa? Melakukan kebijakan-kebijakan sesuai awalnya itu apa. Supaya Starbucks bisa tetap hidup. Supaya Josie tetap bisa kerja tugas sambil minum kopi. Amin. Nah yang kedua, seringkali kita melihat keadaan real. Bukan apa yang akan datang. Bukan apa yang Tuhan sedang persiapkan. Ini menyambung firman Tuhan minggu lalu. Seringkali kita melihat apa yang ada. Kita nggak melihat apa yang nggak ada. Sedangkan Tuhan tuh sedang menyiapkan yang nggak ada itu. Menurut Tuhan itu yang sedang terbaik dalam kehidupan kita. Saya kasih gambaran. Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan real ya Bapak Ibu ya. Jujur aja. Semua serba naik. Lihat Sri Lanka bangkrut, ya kan? Indonesia lagi diinformasikan sama orang-orang oposisi mau bangkrut. Bapak Ibu, apapun yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita mau lihat keadaan Indonesia nggak akan bangkrut Bapak Ibu. Berdoa terus buat negeri kita, tambah hari tambah maju. Kalau negeri kita maju, kita juga maju Bapak Ibu. Makanya setiap hari doa syafaat buat bangsa negara ya buat itu. Tapi
Tapi jujur, mosok akhirnya tuku bensin mesti pakai My Pertamina. Ini saya bukan menjelekkan, tapi ini real yang akan terjadi. Naiknya berapa kita juga nggak tahu. Bayangkan Bapak Hengki dari sana ke sini. Ya kan? Hari Kamis datang, kemarin datang. Iya kalau kayak kemarin enak Bapak Ibu. Ya kan? Kayak kemarin datang melayani kaum muda, ya keluar bensin. Tapi waktu isi top up etol, ya semoga ini bukan kekeliruan yang ngisi gitu kan ya. Ngisinya 100, nggak masuk. Ketika diupdate, ngisinya jadi 200. Tuhan dobelkan, ya kan? Itu kan berkat. Ngisi 100 masuk 200. Ya kan? Tapi kalau kita melihat nanti kalau bensin naik, bayangkan datang pagi, datang sore. Belum nanti yang mungkin melayani harga ini naik, harga ini naik, harga. Kalau kita melihat keadaan sekitar, kita akan ambil jalan pintas. Wis, gak usah ngel-ngel. Hari Minggu kerja aja. Senin kerja, sampai Sabtu kerja. Dapat duit, dapat duit, dapat duit. Bapak Ibu mau dapat duit berapa banyak pun. Kalau hati gak ada rasa puas, hati gak dekat sama Tuhan, tidak akan pernah cukup. Justru yang ada apa? Kita semakin menjauh sama Tuhan. Kita akan mengurangi jam-jam ibadah. Dan nanti muncul. Ikut Tuhan itu gak enak, gak bebas. Apalagi kalau di gereja kita ya, ikut aksi peduli. Belum nanti Bapak Gembala mengingatkan perpuluhan, bayangkan Bapak Ibu. Zaman sekarang, dulu belum dapat gaji, mau kasih perpuluhan, mau. Sudah dapat gaji 1 juta, mau kasih 100.000, mau. Nanti muncul dalam hati, nek ini terus kok nek gajiku 10 juta, aku ngasih 1 juta. Ya sih oke lah. Tapi nek gajiku 20 juta, kasih 2 juta, modiar aku. Betul apa betul? Lebih baik gak usah percaya Tuhan sekali. Cari agama yang gak ada perpuluhannya. Kalau perlu sekali gak usah ikut agama sekali. Betul apa betul? Karena apa? Melihat keadaan sekitar. Belum nanti menikah, beli susu anak. Pikir susu anak 19.000, 20.000. Siapa di sini? Harga susu berapa sekarang, Bu Novi? 300.000. Itu berapa gram? 800 gram. Bayangkan, susunya Bu Gembala itu 800 gram 60.000. Dan kau susu bayi 300.000. Masa diombeni air tajin? Berdoa. Air jadi susu. Ya enggak mungkin Bapak Ibu. Coba hitung pengeluaran. Yang gajinya UMR berapa sekarang? UMR berapa kok? 4.600.000. Ya, 4.600.000. Perpuluhan 500, sisa 3,9. Susu. Ya kalau susunya mungkin seperti saya dulu nggak suka susu. Ya kan? Tapi kalau kayak adik saya. 1 minggu 1 kaleng 800 gram. Kali 4. Bunder Bapak Ibu. 1,2. Belum lagi nanti listrik, air. Belum lagi nanti biaya. Total tambah kurang kali bagi. Masuk? Nggak masuk. Tapi lihat jemaat Surya Kebenaran sampai hari ini. Semuanya tetap diberkati Tuhan, amin. Dalam hati ini. Amin. Oh nggak tahu pusingku itu. Iya kan amin naik mau. Iki pusing, das pusing mumet kon ora tahu minggu depan iki. Asem. Itu kan ya. Gorong aku kok dilo-elokno orang. Sore hari ini Bapak Ibu, lihat minggu lalu, see the unseen. Melihat apa yang enggak kelihatan. Ya. Kita buka sama-sama 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang paras, perawakan tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Hari ini boleh kita melihat sekitar kita. Kita melihat keadaan sekeliling kita, keadaannya enggak baik.
Kita mau lihat mungkin kondisi keuangan kita mau melihat kondisi keluarga kita mungkin kelihatannya nggak baik. Tapi izinkanlah saya berkata sore hari ini, jangan sampai hatimu keluar daripada rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup. Selama hatimu masih tetap pegang rencana dan tujuan dan engkau fokus, makananku melakukan kehendak Tuhan. Makananku melakukan kehendak Tuhan. Apa yang baik Tuhan aku mau kerjakan. Apa yang baik Tuhan aku mau kerjakan. Apa yang baik Tuhan aku mau kerjakan. Itu yang dikerjakan Daud sehingga dia diangkat menjadi raja. Dan itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan jadi raja, tapi Tuhan akan menyertai janji-janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tuh up to date kok Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bilang, dulu kan gak soro-soro. Coba ingat Yusuf. Ketika dia harus menghadapi yang namanya kekeringan seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu jangan bilang gini, zaman dulu kan belum ada Pertalite, belum ada Pertamax. Tapi zaman dulu ada Yusuf Bapak Ibu. Mengalami krisis pangan. Tapi Tuhan kasih hikmat. Di tengah krisis pangan, dia lakukan A, B, C, dan D. Cuma punya tujuan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Tujuannya apa? Tuhan bilang tabung. Maksudnya tabung itu, gandum itu diambil berapa? Gandum itu diambil berapa? Gandum itu diambil berapa? Dalam 7 tahun dia simpan itu gandum. 7 tahun dia tidak mengalami namanya kesulitan. Nah, Tuhan kan juga bukan berarti gak bekerja langsung mujizat. Tuhan kasih hikmat. Saya percaya ketika hati kita tetap tulus, Tuhan kasih hikmat dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Di sini kan saya bicara sama orang-orang pintar semua toh. Yang percaya katakan amin. Pasti Tuhan kasih hikmat. Lakukan ini. Lakukan ini, lakukan ini. Kalau dulu Yusuf bisa, sedunia, kita pun di tempat ini. Kalau kita tetap punya tujuan yang sama, hati yang sama, punya tujuan apa daripada Tuhan, Tuhan akan sertai kita, amin. Kita buka sama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Tuhan tuh sebenarnya kasih itu enak-enak kok Bapak Ibu. Ya, Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama dulu. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ini bukan suara manusia, bukan suara kehendak Musa, bukan dia bilang, oh saya dengar suara Tuhan. Bukan. Kita harus bisa tahu Bapak Ibu yang betul-betul Tuhan perintahkan sama kehendak pribadi. Tuhan punya kehendak. Dia ngomong sama Musa ayat yang kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Ingat ya, tujuannya mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tujuannya cuma mengintai tanah yang akan diberikan. Artinya apa? Tuhan cuma suruh ngelihat, iku lho kok tanah sing mau tak kasih sama kamu. Sama Bapak Gembala ngomong. Itu lihat nanti Papa mau kasih kamu mobil, lihat aja mobilnya yang mana. Bahasanya begitu. Artinya apa? Bangsa Israel gak usah disuruh mikir cicilannya gimana, disuruh mikir cara masuknya gimana, disuruh mikir nanti bangunnya gimana. Cuma disuruh ngelihat Bapak Ibu. Delok, tahu? Delok. Cuma disuruh melihat. Nah, ayat yang ketiga. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Otomatis ada 12 suku yang disuruh itu yang paling pinter daripada suku itu. Misalnya nih suku Ruben, orang paling pinternya siapa? Kita gak usah ngomong gelar lah. Siapa yang paling pinter gitu aja. Mau dia PhD, 2 minggu lalu saya jalan dengan orang PhD Jerman. Ngomong bahasa Jermannya jago. Ya, suruh ngomong Alkitab teolog. Kalau dia ngomong teolog sama orang Austria, sama ngomong para ahli teolog dunia. Memang Bapak Ibu kalau ngomong, jagoan luar biasa. Ngomong firman Tuhan tuh ngelontok Bapak Ibu. Tapi apakah itu merupakan pengalaman pribadi sama Tuhan? Belum tentu. Musa biarpun dia bukan orang yang pinter,
Tapi dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Si 12 kepala ini memang mereka pinter, tapi mungkin belum punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Saya boleh pinter Bapak Ibu. Ya kan? Saya boleh pinter. Tapi belum tentu pengalaman saya sejauh Bapak Gembala, sejauh Bapak Alex, sejauh Bapak Alfred, sejauh Ibu Johanna, sejauh Bapak Daniel. Mungkin saya masih kerdil di bawahnya. Hanya teorinya saja saya yang pinter. Tapi Musa ini mengalami, dia yang pimpin. Nah ketika disuruh, di antara 12 orang itu ternyata yang 10 kopler Bapak Ibu. Sing 2 pinter, sing 10 kopler. Tugasmu tuh cuma suruh ngintai, ngelihat, nanti kamu masuk situ. Tapi dikatakan mereka apa ayat yang ke 25. Sesudah lewat 40 hari, dikasih waktu 40 hari. Pulanglah mereka dari pengintian negeri dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nek lihat berkat semua sama Bapak Ibu. Nek lihat bening semuanya bening, iya kan? Semuanya penuh susu, madu, semua sama. Kalau ngelihat berkat itu semua mata hijau Bapak Ibu. Tapi ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota berkubu sangat besar keturunan Enak. Ayat ke-29, orang Amalek musuh bebuyutannya orang Israel. Orang Negeb, Het, Yebus, orang Amori. Ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menetramkan hati bangsa itu. Lihat berkat itu semua sama. Amin, 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 amin. Tapi ketika dilihat di depan itu, di belantara dia tetap menuntunku. Itu katanya Kaleb. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Itu katanya Kaleb. Tapi katanya 10 orang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berat. Gak bisa nyanyi. 40 hari, bayangkan 40 hari yang mereka lihat, badannya gede-gede, aku lihat perlu dipites, didek aku mati gitu kan. Memang bener. Tapi lihat aku masuk sana lihat, matanya telontak, belotot, badannya datang kekar kayak ngono rek. Awak dewe kira kayak kucing ambil anjing rek. Mungkin 40 hari mereka mengalami ketakutan. Seharusnya ketika Kaleb menenteramkan hati mereka, mereka ikut. Iya ya, Tuhan cuma suruh mengintai. Tapi yang mereka lakukan apa? Pasal 14, mereka berontak. Tuhan, kok aku mau dibawa kepada padang gurun yang membuat kami mati? Beda toh cara lihatnya toh? Beda. Apakah Kaleb juga nggak melihat mata besar, badan tegap? Lihat. Tapi dia cuma tahu, tujuanku itu kembali ke awal. Cuma disuruh mengintai, nanti Tuhan mau kasih itu tanah buat aku. Caranya gimana nggak tahu. Bapak Ibu kan selama ini kan cuma dibilang toh, ayo gereja mau menjalankan aksi, visi misi, ya kan? Ayo Bapak Ibu ambil bagian. Tapi kan Bapak Ibu kan nggak disuruh mikiri toh, beli kacang ijonya di mana, masanya gimana, cara baginya gimana. Cuma hanya dibilang apa? Ikut ambil bagian. Itu tawaran untuk menerima berkat. Tawaran untuk menerima berkat tanpa bersusah payah. Nanti yang bersusah payah siapa? Yaitu dapur 1. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami dari dapur 4 ya mempersiapkan kacang hijau. Benar hari kacang hijau rek munek. Kacang hijau mata untung bukan hijau duit, hijau kacang hijau. Terima kasih buat para ibu donatur. Tuhan Yesus memberkati. Belum nanti yang lagunya sedih-sedih ya kan. Indah rencanamu Ibu. Kami dari dapur 3.
Ya kan? Kami dari Dapur 3 mempersembahkan kacang hijau untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga nasi bakmoy dari Dapur 3. Tuhan Yesus memberkati. Untung Bapak Iksan gak ikut shalom gitu. Dapur 3. Dapur 2 apa ya? Kata-kata andalannya Dapur 2 apa? Kami tahu. Saya percaya. Saya percaya. Dapur 2 kan? Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kalau yang Dapur 1 kan imut-imut ya, kan yang bikin video. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami dari Dapur 1 mempersembahkan sop merah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan cuma aksi. Bapak Ibu kan nggak tahu proses doanya, itu kan bikin pusing kan. Harus lihat videonya, harus bikin videonya, nggak boleh salah. Saya percaya, tolong jangan dipakai kata itu. Ulang berapa kali? Belum lagi yang sudah Pak taruh di atas mobil, sudah rekaman tuh 10 kali nggak jadi-jadi. Sudah mau selesai, mungkin gara-gara ada kucing lewat, batal. Ya kan? Tiba-tiba mungkin ada anjing, luput anjing kan gitu. Masa masuk kamera kan nggak lucu. Ya kan? Cuma tugasnya itu kan sama. Tuhan gak memerintahkan supaya kita perang. Cuma disuruh masuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Biar sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo cara kita melihat kembali kepada tujuan awal. Jadi kita buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28 bagian yang terakhir. 2 Tawarik 28 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Mari kita kembali kepada tujuan awal kita. Apa tujuan ikut kita? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Tawarik 28. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Ayat yang ke-17, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Waktu itu Ahaz ketika dia jadi raja, dia melenceng dari tujuannya. Harusnya dia jadi Raja Yehuda itu betul-betul dia dirikan bukit-bukit pengorbanan sama Tuhan. Dirikan bukit-bukit penyembahan sama Tuhan. Tapi ayat-ayat awal dikatakan apa? Dia melakukan yang jahat seperti orang raja-raja Israel. Dia melakukan hal yang jahat seperti raja-raja Israel. Tuhan memperingatkan melalui Nabi Obadja. Iya kan? Ya betul. Tuhan memperingatkan melalui Nabi Obadja. Kita buka di dalam 2 Tawarik tadi pasal yang ke-28. Seorang nabi yang bernama Oded, ayat yang ke-9, diperingatkan. Tapi lihat, Ahaz bukannya mau berbalik, tapi dia malah mengeraskan hati cari bantuan, cari pertolongan daripada orang Aram. Kepada orang Asyur. Ayat yang ke-19, demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiglat-Pilneser Raja Negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan apa? Menyesakkannya. Kalau kita minta bantuan kepada dunia, kita melenceng. Bahkan tadi dikatakan ayat yang ke-22, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz malah makin berubah setia. Bukannya dia bertobat, bukannya dia kembali ke jalan, ke tujuan awalnya. Malah digetno sama dia. Ayo Tuhan, kuat-kuatan sama aku. Siapa yang paling kuat? Lanjutnya apa? Hancur habis-habisan. Jangan datang minta pertolongan manusia. Tuhan tuh tolong pakai manusia, bukan pakai manusia. Tapi bukan sesuai kehendak kita. Makanya kita harus minta tuntunan Tuhan. Minta arahan Tuhan. Biar sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kembali kepada tujuan awal kita. Seperti Starbucks tadi. Setiap kali dia menghadapi masalah yang ingin membuat perusahaannya bangkrut. Kelihatannya nggak bangkrut Bapak Ibu. Siapa yang nggak tahu Starbucks? Tapi dia panggil CEO yang pertama kali mengerti tujuannya. Sudah 3 kali. Bayangkan CEO itu harusnya pensiun sekali tok. Ini CEO ganti orang lain, balik CEO awal, ganti orang lain, sekarang balik. Karena apa? Menghadapi masalah.
Kita pun juga kalau hari-hari ini kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, taulah kita kembali ke awalnya. Kita kembali ke intinya. Tujuan Tuhan tuh dalam kehidupan kita itu apa sih? Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sedang persiapkan. Biar firman Tuhan sore hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, kita berkorban, kita melakukan A, B, C, dan D, punya tujuan dalam hati. Semuanya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, saya diberkati Tuhan. Katakan, saya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.